Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini adalah siaran audio pendidikan agama Islam. Siaran audio ini ditujukan untuk para siswa tingkat dasar, menengah, atas, dan kalangan umum di seluruh Indonesia. Siaran audio ini sengaja saya buat untuk memenuhi mata kuliah Creative Content Production Pembelajaran Pendidikan Agama Islam yang diampu oleh Yang Terhormat Bapak Asrizal Wahdan Wilsa, MPD. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Nur Hasanah, saya dari kelas B19, NIM 2381130706. Saya adalah mahasiswa dari UIN Cyber Syekh Nurjati, Cirebon. Yang akan saya paparkan mengenai keistimewaan bulan Ramadan. Setelah mendengar siaran audio ini, harapannya pendengar dapat memahami dan menjelaskan makna bulan Ramadan dan apa-apa saja keistimewaannya. Pendengar juga diharapkan memahami makna ayat Al-Quran dan hadis mengenai bulan Ramadan, setelah itu mengamalkannya untuk meraih hikmah dari bulan Ramadan itu sendiri. Baiklah, mari kita dengarkan pemaparan materinya satu persatu. Ramadan adalah nama bulan yang sudah dikenal baik oleh kaum muslim maupun non-muslim. Ramadan adalah salah satu nama bulan ke-9 dalam sistem kalender Hijriah, yakni nama bulan yang berada di antara bulan Sya'ban dan bulan Syawal. Ramadan adalah bulan yang paling utama dibandingkan bulan-bulan lainnya seperti Muharram, Rajab, Dzulhijjah, dan Dzulqa'dah. Kata Ramadan dalam bahasa Arab adalah kata benda berbentuk tunggal yang huruf terakhirnya tidak boleh diberi tanda baca tanwin, yang dalam ilmu tata bahasa Arab disebut dengan isim ghairu munsharif atau kata benda yang huruf akhirnya tidak menerima tanwin. Ada dua alasan mengapa kata Ramadan tidak diberi tanda baca tanwin, yaitu al-alamiyah atau bersifat nama dan al-ziyadah atau ada tambahan huruf alif dan nun pada akhir katanya. Kata Ramadan ini dengan demikian berasal dari kata ar-ramdu yang berarti menjadi terbakar karena panas yang amat sangat dari batu-batu kerikil yang panas. Adapun bentuk jamak dari kata Ramadan adalah Ramadanat, Ramadanin, Armidatun, Ramad, Armadu, Aramidu, Ramadah, dan Al-Jauhari menambahkan Armado. Ramadan dijuluki Syahidus Syuhur atau penghulu semua bulan sebagaimana diterangkan dalam hadis berikut. Atakum Ramadhanu Syahidus Syuhuri famarhaban bihi wa ahlan jaa syahrus siyami bil barakati fa akrim bihi min ra'irin wa atin. Artinya, telah datang kepadamu bulan Ramadan, penghulu segala bulan, maka selamat datanglah kepadanya. Telah datang bulan Shaul membawa segala rupa keberkahan, maka alangkah mulianya tamu yang datang itu. Hadis riwayat At-Tabrani. Lalu, apa sih Ramadan itu? Menurut Ustadz Ahmad Zarkasi, salah satu pengajar di Rumah Fikih Indonesia, Ramadan berasal dari kata romat yang artinya ialah panas menyengat atau membakar. Dinamakan seperti itu karena memang matahari pada bulan ini jauh lebih menyengat dibanding bulan-bulan lain. Sementara, Imam Al-Qurtubi dalam tafsirnya menjelaskan, dinamakan bulan Ramadan karena ia menggugurkan atau membakar dosa-dosa dengan amal soleh. Mengenai asal-usul penamaan Ramadan, bermula dari penggunaan kalender Hijriah pada tahun 412 Masehi. Ketika itu terjadi konvensi petinggi lintas suku dan kabilah bangsa Arab di Mekah pada masa Kilab bin Murrah atau kakek Nabi Muhammad SAW ke-6. Mereka berkumpul untuk menentukan nama-nama bulan agar tidak terjadi kesamaan, sehingga memudahkan mereka dalam urusan perdagangan. Dari perkumpulan itu muncullah 12 nama bulan, yaitu Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Tsani, Jumadil Ula, Jumadil Tsaniyah, Rajab, Sya'ban, Ramadan, Syawal, Dzulqa'dah, dan Dzulhijjah. Kala itu, penomoran bulan belum ada karena orang-orang Arab terdahulu tidak tahu bulan apa yang pertama. Munculnya penomoran bulan Hijriah setelah adanya kebijakan Khalifah Umar bin Khattab yang mengeluarkan perintah untuk membuat kalender Islam.
Akhirnya, bulan Muharram ditetapkan sebagai bulan pertama kalender Islam yang kita kenal dengan kalender Hijriah. Dalam buku Essentials of Ramadan The Fasting Month karya Tajuddin Shuaib disebutkan, setelah umat Islam mengembangkan kalender berbasis bulan atau Qamariyah, rata-rata 11 hari lebih pendek dari kalender berbasis matahari atau kalender Masehi. Bulan Ramadan tak lagi selalu bertepatan dengan musim panas. Orang-orang lebih memahami panasnya Ramadan secara metaforik atau kiasan, karena pada hari Ramadan, orang berpuasa tenggorokan terasa panas karena kehausan. Atau diharapkan dengan ibadah-ibadah di bulan Ramadan, maka dosa-dosa terdahulu yang hangus terbakar dan setelah Ramadan mendapat ampunan. Dari kata romot, Ramadan digunakan untuk mengindikasikan adanya sensasi panas pada saat seseorang kehausan. Pendapat lain mengatakan bahwa kata Ramadan digunakan karena pada bulan itu dosa-dosa dihapus oleh perbuatan baik sebagaimana matahari membakar tanah. Pada bulan Ramadan, umat Islam akan menata ulang dan memperbarui kekuatan fisik, spiritual, dan tingkah lakunya, sebagaimana panas mempresentasikan sesuatu yang dapat mencairkan materi. Kabar gembira tentang keutamaan Ramadan juga disampaikan Rasulullah SAW dalam satu sabda beliau, "Man shama Ramadana imanan wa ihtisaban lahu ma taqaddamu min dzambi." Artinya, barang siapa berpuasa di bulan Ramadan karena iman dan mengharap pahala dari Allah, maka dosanya di masa lalu pasti diampuni. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Bulan ini dianggap bulan suci dan bertabur pahala serta keberkahan. Karena itu, selama 1 bulan penuh, umat Islam di seluruh dunia akan menjalankan ibadah puasa. Selain itu, bulan ini juga diisi dengan berbagai amalan ibadah lainnya seperti sholat, tarawih, membaca Al-Quran, hingga bersedekah. Agar lebih memahami seputar puasa Ramadan, berikut ini penjelasan tentang pengertian puasa Ramadan beserta dalil, rukun, tujuan, dan keutamaannya. Pengertian puasa Ramadan. Melansir dari Jurnal Kemenak Republik Indonesia, pengertian puasa secara bahasa berasal dari kata as-saum yang berarti menahan diri dari suatu perbuatan. Sedangkan menurut syara, as-saum adalah menahan diri dari hal-hal yang membatalkan puasa sejak terbit fajar sampai terbenamnya matahari disertai dengan niat dan syarat-syarat tertentu. Dengan demikian, puasa disebut juga menahan makan dan minum, menahan hawa nafsu, perbuatan dan perkataan yang sia-sia serta perbuatan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Termasuk juga memasukkan benda konkret ke dalam organ tubuh seperti minum obat dan sejenisnya. Adapun puasa Ramadan ini berarti puasa yang dilakukan selama 30 hari pada bulan Ramadan. Puasa ini merupakan puasa wajib bagi seluruh umat muslim yang telah balik, berakal dan tidak dalam keadaan haid atau nifas. Dalil puasa Ramadan. Sebagaimana disebutkan bahwa puasa Ramadan termasuk ke dalam puasa wajib. Artinya, jika dikerjakan akan mendapat pahala dan jika ditinggalkan akan berdosa dan wajib untuk mengganti atau mengqadha. Adapun ketentuan dan dalil yang mewajibkan puasa di bulan Ramadan ini adalah sebagaimana firman Allah dalam surah Al-Baqarah ayat 183. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Artinya, wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Puasa Ramadan juga termasuk dalam salah satu rukun Islam yang 5, sebagaimana Nabi Muhammad SAW bersabda, Buniyal Islamu ala khamsi, syahadati an la ilaha illallah wa anna Muhammadur Rasulullah wa iqamis salati wa itaiz zakati wal haji wa shaumi ramadhana. Islam dibangun di atas 5 rukun, yakni syahadat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, menegakkan salat, membayar zakat, haji, dan puasa Ramadan. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Sebelum melakukan puasa, seseorang harus memenuhi syarat wajib puasa. Syarat-syarat wajib tersebut adalah 1. Beragama Islam, 2. Baligh, 3. Kuat dan mampu berpuasa, dan yang keempat, berakal. Selanjutnya, syarat sah puasa. Ada 4. Yang pertama, beragama Islam.
yang kedua mumayyiz, yang ketiga suci dari haid dan nifas, dan yang keempat pada waktu yang diperbolehkan untuk berpuasa. Dilanjutkan dengan rukun puasa. Yang pertama, niat. Niat adalah keinginan atau tekad untuk menjalankan ibadah puasa pada hari yang dimaksud. Niat ini harus diucapkan di dalam hati atau secara lisan pada malam sebelum puasa dimulai atau sebelum terbit fajar. Yang kedua, menahan diri. Selama berpuasa, seorang muslim harus menahan diri dari segala hal yang dapat membatalkan puasa, seperti makan, minum, berhubungan seksual, dan lain-lain. Menahan diri ini harus dilakukan dari fajar sampai terbenam matahari. Tujuan puasa Ramadan. Dilansir dari laman Universitas Islam Anwar Lampung, tujuan utama dari ibadah puasa Ramadan adalah untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Puasa juga untuk menumbuhkan rasa takwa serta meningkatkan kesadaran spiritual. Selain itu, ibadah puasa Ramadan juga memiliki tujuan-tujuan lain, diantaranya mengajarkan rasa empati, menumbuhkan rasa kemandirian, menjaga kesehatan, meningkatkan solidaritas sosial, meningkatkan kebersihan moral. Selain puasa, berikut adalah beberapa amalan yang dianjurkan untuk dilakukan di bulan Ramadan, seperti ibadah malam, yakni sholat tahajud, tadarus Al-Quran, berzikir, dan berdoa. Lalu, sholat tarawih, dianjurkan dikerjakan secara berjamaah di masjid. Selanjutnya, membaca Al-Quran, memperbanyak membaca Al-Quran atau menghatamkan Al-Quran. Lalu, ada sedekah, ini memperbanyak sedekah di bulan Ramadan untuk mendapatkan ganjaran berkali-kali lipat. Dan yang terakhir adalah iktikaf di masjid. Dan apa saja sih keutamaan dan keistimewaan bulan Ramadan? Di bulan Ramadan, semua pintu neraka ditutup, setan-setan dibelenggu, dan pintu-pintu surga dibuka lebar. Hal ini dijelaskan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Menurut Ibnu Utsaimin rahimahullah, pintu-pintu surga dibuka pada bulan Ramadan karena banyaknya amal saleh. Di antaranya, diturunkannya Al-Quran di malam Lailatul Qadar agar menjadi petunjuk bagi alam semesta ini. Dibukanya pintu surga, ditutupnya pintu neraka, dibelenggunya para syaitan, dan umrah di bulan ini ganjarannya seperti haji. Allah berikan perisai takwa kepada orang-orang yang berpuasa. Allah lipat gandakan segala amal ibadahnya, terutama ibadah puasa, dengan pahala yang Allah sendiri yang akan membalasnya dengan takaran yang tak terhitung banyaknya. Nah, kepada para pendengar, demikianlah materi mengenai keistimewaan bulan Ramadan dan puasa Ramadan. Semoga materi ini dapat membantu para pendengar untuk memahami lebih lanjut lagi mengenai bulan Ramadan. Akhirul kalam, saya ucapkan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah, waridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.